Masih hidup saja beliau sudah ditunggui oleh bidadari cantik katanya. Bagaimana tidak cemburu katanya, cantiknya luar biasa, nggak ada tandingan, sementara Umi sudah peot begini. Gitu katanya ya. Nah itu kan berarti kehidupan yang wajar. Berantem sama istrinya, berantem sama, dibikin membuat cemburu sama istrinya dan lain sebagainya. Dalam artian bahwa kehidupan orang-orang yang arif billah itu sudah tidak terpengaruh kepada urusan duniawi, tidak terpengaruh kepada urusan pahala, apalagi hanya sekedar kelancaran rezeki. Oh, udah lewat masanya ya. Yang ditujunya apa? Ma'rifatullah, bermakrifat kepada Allah melalui liridoi mardhatillah, untuk mencari dan beristiqomah ada dalam keriduan Allah, gitu ya. Itu antara abid dengan arif perbedaannya. Kalau abid, orang ahli ibadah, balasannya berupa materi, sedangkan arif billah berupa ketenangan batin karena di sisinya ada ridho Allah. Kira-kira menurut Bapak mending menjadi ahli ibadah apa menjadi ahli makrifat? Bingung jawabannya ya. Apa ahli ibadah itu tidak beribadah? Oh, beribadah terus, cuma rasanya yang ditingkatkan. Bahwa kalau dulu kita ingin pahala, kalau melaksanakan sholat duha sekian-sekian pahalanya, kalau melaksanakan sholat tahiyatul masjid sekian-sekian pahalanya, kalau melaksanakan sholat isyraq begitu-begitu balasannya, dan sholat fajar begitu minim balasannya. Kalau arif billah tidak lagi mengejar seperti itu. Kenapa? Ibadah justru lebih ditingkatkan dari abid, para ahli ibadah, tapi rasanya yang ditingkatkan, hakikatnya yang ditingkatkan. Kalau dihitung-hitung sudah makin paham ya antara abid dengan arif. Kalau abid masih beribadah dalam tataran syariat, kalau arif beribadah sama, tapi rasanya ditingkatkan menjadi tataran hakikat. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya ada dalam wilayah arifin, orang-orang yang bermakrifat kepada Allah. Amin. Falamma khalaqallahu, ketika Allah menciptakan ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalan sebagai makhluk pertama yang Allah ciptakan, min nuri jamalihi, dari nur jamaliyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala Allah ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi. Bagaimana firman Allah dalam hadis qudsi? Allah menyatakan, hadis qudsi itu firman Allah tidak termaktub di dalam Al-Quran, tapi terucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatannya Al-Quran itu murni redaksi maupun ungkapannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis qudsi redaksinya dari Allah, tetapi penuturannya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ada, tapi di awal dan akhir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman begini-begini, tapi itu tidak termaktub di dalam Al-Quran, maka itu disebut dengan hadis qudsi. Lalu bagaimana dengan hadis? Hadis mah mau redaksi maupun ungkapannya itu terserah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, dalam satu tema hadis, misalkan tentang hadis la ilaha illallah, ternyata saya menemukan banyak riwayat hadis yang berbeda-beda rawinya walaupun matanya sama. Seperti contoh,
Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah wa maddaha, dan memanjangkan la-nya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, khuddimat lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair, maka Allah gugurkan daripadanya dosa sebanyak 4.000 dosa. Kalau dalam riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah itu hanya sampai di situ. Tapi kalau kita melihat dari Ibnu Umar, rawahu Umar bin Syu'aib an abihi an jadihi, itu ternyata ada lanjutannya hadisnya. Bagaimana hadisannya? Lanjutannya adalah man qala la ilaha illallah wa maddaha wa madda bi ta'zim khuddimat lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair, maka digugurkan 4.000 dosa daripada orang tersebut. Kemudian ada lanjutannya, waqalu, dan bertanyalah para sahabat kepada Rasulullah, wa kaifa in kana lam syai'un, bagaimana kalau seandainya dia tidak memiliki dosa wahai Rasul? Faghufira, diampuni, ahlihi, keluarganya, wajironihi, dan juga para tetangganya. Subhanallah, rawahu al-Bukhari. Imam Bukhari kalau meriwayatkan itu pasti hadisnya sahih. Dan subhanallah, saya bertahun-tahun itu mengenal hadis tersebut sejak saya, mohon maaf ya, kuliah di IAILM, Institut Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya. Itu hadis udah saya pahami betul. Ternyata ketika ngaji Tangkihul Qaul setelah di Cilengsi, ada lanjutannya. Tangkihul Qaul bab Fadilatul la ilaha illallah, halaman 9 baris ke-1 sampai ke-3. Ternyata ujungnya ada penambahan, dan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Subhanallah ya. Faqalu, dan bertanyalah para sahabat, fa illam yakun syai'un ya Rasulullah, bagaimana kalau dia membaca kalimah la ilaha illallah tapi dia tidak punya dosa besar, minal kabair, dosa besar? Maka ghufira ahlihi, diampuni keluarganya, wajironihi, rawahu al-Bukhari. Subhanallah ya. Alhamdulillah, ternyata ngaji Tangkihul Qaul enak juga. Kitabnya tipis ya. Saya beli kitab itu hanya 1.200 dulu ketika zaman sanawiyah ya. Alhamdulillah bermanfaat sampai sekarang. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana awal penciptaan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata awal penciptaan makhluk, seluruh makhluk Allah diawali dengan Nur Muhammad. Bahwa yang pertama kali diciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu ruhi, bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah ruhku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu ma khalaqallahu nuri, dan yang pertama Allah ciptakan adalah nur, cahayaku. Tadi Allah menciptakan apanya katanya? Ruhnya. Yang kedua masih dalam